Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kalian berada? Jumpa kembali dengan saya yaitu Benny Dirga. Pada kesempatan ini kembali saya hadir di tengah kalian masing-masing tentunya. Buat teman-teman mungkin kalian pengen ya rumah kalian itu supaya tidak dihuni oleh makhluk-makhluk astral. Ya, biasa kita sebut itu makhluk astral ataupun makhluk halus ya. Jadi para jin-jin yang biasa mengganggu rumah. Nah, tentu ini mungkin bermanfaat ya buat kalian semuanya, di mana beberapa poin yang kalian harus terapkan supaya rumah kalian ini tidak dihuni oleh makhluk-makhluk astral. Oke, buat teman-teman. Jadi jangan di skip ya video ini, tonton sampai habis supaya kalian tidak gagal paham. Beberapa poin yang harus kalian pahami supaya rumah kalian itu tidak dihuni oleh makhluk-makhluk astral ya, atau makhluk halus ya, atau hantu ya, dan pokoknya makhluk-makhluk yang biasa mengganggu ya. Jin-jin misalkan yang biasa mengganggu. Nah, tentu hal ini sangat penting ya buat kalian semuanya, biar kalian bisa tenang menempati rumah kalian. Dan tentu hal ini beberapa poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, jangan biarkan rumah kalian itu dalam keadaan kotor ya. Kalian perlu ingat ya, rumah kalian itu tidak boleh dalam keadaan kotor lah, termasuk biasanya ini di bagian kamar mandi ya, atau toilet. Nah, ini tidak boleh kalian biarkan berlarut-larut ya sampai rumah kalian itu dalam keadaan kotor ya. Dan kamar mandi misalkan ruang tamu dan ruang dapur misalkan, nah itu tidak boleh kalian biarkan dalam keadaan kotor sampai berlarut-larut ya. Jadi ini sangat berpotensi mengundang makhluk-makhluk astral ya, karena makhluk-makhluk yang seperti itu tuh suka ya dengan bau-bau yang tidak sedap ya, dengan kotoran-kotoran misalkan. Nah, itu jadi hal ini sangat penting buat kalian semuanya ya. Jadi usahakan kalian itu rumah kalian itu usahakan tetap bersih. Nah, itu yang poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, cahaya ya. Jadi usahakan di rumah kalian itu tidak boleh cahayanya itu redup ya. Usahakan rumah kalian itu cahayanya itu dalam keadaan cahaya itu terang ya. Ini penting karena makhluk-makhluk astral itu suka dengan gelap ya, yang tempat-tempat yang gelap. Nah, jadi usahakan rumah kalian itu dalam keadaan itu terang ya, jangan dibiarkan keadaan rumah kalian itu gelap, apalagi di kamar mandi ya. Jangan misalkan kalian masuk ke kamar mandi baru kalian hidupkan. Nah, usahakan kalian itu walaupun kalian tidak masuk ke toilet ataupun ke kamar mandi, nah itu usahakan lampu itu dalam keadaan hidup ya, artinya ada pencahayaan. Misalkan tidak menggunakan lampu listrik, bisa misalkan pencahayaan dari yang lain ya. Tentunya tidak boleh tempat kalian itu dalam keadaan gelap. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, sirkulasi ya. Sirkulasi udara ya, kalian itu harus memadai, di mana kalau sirkulasi udara kalian itu kurang baik ya, kurang bagus, tentunya aroma-aroma yang tidak sedap di dalam ruangan ataupun di rumah kalian itu tertahan ya di dalam salah satu ruangan, baik itu di kamar, ruang tamu ataupun dapur, kamar mandi. Nah, tentu itu akan berpotensi juga mengundang makhluk-makhluk astral, dan akhirnya makhluk astral itu suka ya dengan yang tempat yang seperti itu. Kemudian poin yang keempat, tentu kalian jangan biarkan ya
kamar-kamar kalian itu kosong, ya. Jadi usahakan tidak usah banyak ruangan yang tidak ada manfaat, ya. Misalkan biasanya kan rumah yang besar dengan kamar ruangan-ruangan yang banyak dan kemudian kalian biarkan kosong, ya itu akan berpotensi di mana makhluk-makhluk astral itu suka menempati tempat-tempat yang kosong. Jadi buat kalian yang punya rumahnya besar, ya, kemudian punya ruangan-ruangan yang kosong, ya usahakan kalian isi ya dengan salah satu eh, tempat itu supaya terbangun energi positif ya di dalam ruangan itu. Jadi kalau misalkan sekiranya itu tidak ada penghuninya, kamarnya misalkan kalian banyak yang kosong, ya mending kalian ubah ya supaya menjadi ruangan yang luas. Jadi tidak diseket-seket banyak ruangan tetapi tidak ada manfaat dan kalian tidak dipakai, kemudian kalian biarkan saja, itu sangat berpotensi untuk mengundang makhluk astral agar menempati ruangan tersebut. Oke, itu poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, kalian juga harus melakukan ibadah-ibadah di rumah kalian. Ya, seperti kalau muslim ya baca-bacalah ayat suci Al-Qur'an di rumah kalian selain kalian sholat ya. Jadi dilakukanlah rumah kalian itu untuk tempat ibadah juga, di mana kalian misalkan ibadah juga di masjid ataupun di gereja ya kan. Kemudian kalian juga melakukan ibadah-ibadah di rumah kalian juga ya, dalam arti supaya rumah kalian itu mengandung energi-energi positif dan tentu membawa keberkahan buat rumah kalian. Dan tentu itu beberapa poin ya yang kalian harus perhatikan, di mana hal itu sangat penting ya, di mana yang pertama tadi kalian tidak boleh membiarkan tempat kalian atau rumah kalian itu kotor, kemudian pencahayaan kalian tidak boleh gelap ya, kemudian sirkulasi udara kalian tidak boleh kurang sempurna ya, pencahayaan itu terang dan sirkulasi udara yang normal ya, kemudian ruang-ruang yang kosong, dan kemudian tempat yang kalian tinggali itu jadikanlah itu sebagai tempat ibadah juga ya, untuk kalian berzikir misalkan ya, atau memanjatkan doa ya, atau misalkan hal-hal kegiatan positif di keagamaan misalkan. Nah, itu yang lebih baik buat kalian. Nah, dimana makhluk-makhluk astral yang suka tadinya menempati rumah kalian pun insya Allah itu akan kabur ya, kabur jauh-jauh. Jadi buat teman-teman, yang saya sampaikan tentunya poin-poin berikut itu ada manfaat tentunya ya buat kalian semuanya. Jadi tidak perlu pusing-pusing ya mencari dukun, mencari orang-orang yang dibilang orang pintar ya. Jadi kalian hanya cukup mempraktekkan hal itu tadi, di mana itu sebagai solusi untuk supaya kalian ya, rumah kalian itu tidak ditempati oleh makhluk-makhluk astral. Nah, jadi kalau misalkan biasanya ada kan makhluk-makhluk astral itu yang dekat rumah kita, misalkan rumah kita itu ada pohon yang besar dan tergolong itu tempat angker. Dan tentu kalau rumah kalian ada hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan dengan adanya tempat yang kotor terutama, dan itu akan berpindah dari tempat tadi, bisa suka dengan tempat kalian ya, bisa buat ampiran. Nah, seperti itu. Jadi inilah poin-poin yang sangat penting ya, mudah-mudahan ada manfaat buat kalian semuanya. Dimana apabila ini bermanfaat, tentunya dukung terus channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan tentunya bisa memberikan edukasi-edukasi yang baik tentunya buat kalian tentang dunia spiritual. Oke, buat teman-teman semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya yang sudah menyaksikan video-video saya tentunya, karena
Saya tidak ada apa-apanya tentunya dengan adanya saya pribadi tanpa dukungan dari kalian semuanya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.